Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Saudara, mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat yang pertama yang bunyinya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus sudah memerdekakan kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya dari kuk perhambaan hukum Taurat. Dari kuk perhambaan dosa. Dari kuk perhambaan keinginan daging kita. Perbuatan-perbuatan negatif. Oleh karena dosa yang menguasai tubuh kita ini, keinginan daging kita ini. Jadi sekarang sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tugas saudara dan saya bukan lagi melakukan hal-hal yang negatif, tetapi melakukan hal-hal yang positif. Yang memuliakan Tuhan. Sebagai ciri bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saudara sekalian, bicara soal positif dan negatif. Ya, seperti tema kita dalam khotbah hari ini adalah positif atau negatif. Kita akan berbicara dulu hal yang positif, saudara. Ya. Yang positif yang pertama adalah saudara dan saya, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah orang yang merdeka. Merdeka sebagai anak dan bukan sebagai hamba. Kenapa merdeka, saudara? Tadi dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudara dan saya harus yakin bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa? Dari kuk perhambaan karena dosa, dari kuasa iblis, dari hukum Taurat, dari keinginan-keinginan daging kita. Kenapa kita merdeka? Karena Kristus, kata firman Tuhan, sudah memerdekakan kita. Dengan cara apa Kristus bisa memerdekakan kita? Dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kemerdekaan perlu pengorbanan, saudara. Tidak gratis. Dan Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Memikul dosa saudara dan saya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Memerdekakan kita. Dia dikuburkan, dia bangkit dalam kemenangan. Sehingga maut pun tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita merdeka dengan sesungguhnya, saudara. Karena itu jangan mau lagi kita diperhambakan oleh dosa. Supaya saudara dan saya tidak kena lagi perhambaan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu yang mengajar kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, memberi semangat kepada kita, bahkan berdoa buat kita. Sehingga saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, saudara dan saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh karena Kristus. Dan saudara dan saya, karena dipimpin oleh Roh Allah, adalah anak Allah. Jadi, kita adalah orang yang merdeka dengan status sebagai anak. Merdeka sebagai anak. Dan tidak lagi sebagai hamba. Karena firman Tuhan mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Jadi kita sudah mati bagi dosa. Dan hidup kita yang hidup ini adalah untuk memuliakan Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan posisi kita sebagai anak, kita harus memuliakan Tuhan. Dan tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, saudara. Hal positif yang berikutnya adalah kita harus teguh berpegang kepada firman Tuhan mengenai keselamatan. Tidak ada dasar lain yang membuat saudara dan saya teguh. Kalau kata bahasa Sunda, pageh, saudara ya, tahu pageh ya. Walaupun begitu, diginiin dia tetap saja berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun kata orang, apapun kata dunia ini, hanya satu alasan untuk kita bisa diselamatkan adalah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, keselamatan hanya bisa terjadi karena iman kepada salib Kristus. Dan tidak ada orang yang berani berkata dan menunjuk dirinya sendiri adalah jalan dan keselamatan dan hidup kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan tidak menunjukkan satu jalan, saudara, supaya kita selamat. Tuhan tidak menunjukkan bagaimana cara kita supaya bisa selamat. Tetapi Tuhan dengan tegas dan jelas memberitahu, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya saudara dan saya bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan tergoyahkan, tetap teguh, tetap pegang. Jangan saudara terpengaruh oleh apa dan siapapun. Sampai kata firman Tuhan, malaikat sekalipun yang berkata di luar yang beda dengan Injil ini, itu tidak layak, harus kita tolak. Hanya firman Tuhan, saudara, yang menjadi pegangan bagi kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan sorgawi bisa kita peroleh hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita juga harus hidup di dalam kasih. Ini hal yang positif, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, kamu harus melakukan apa yang kamu suka orang lain berbuat kepadamu. Kalau kita ingin dikasihi, kita harus mengasihi dulu. Supaya orang lain mengasihi kita. Bukan jangan, tetapi lakukan. Itu Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih. Anggapan orang, ciri orang Kristen itu salib. Ya, kalau orang pakai salib, maka oh itu orang Kristen. Begitu kan? Pada umumnya seperti itu. Saya pun sama, kalau lihat orang pakai salib, paling sedikit dia Kristen. Ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bukan bilang begitu. Bukan salib cirinya, saudara. Tetapi sikap saling mengasihi. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu. Tidak hanya omdo, saudara ya, omong doang. Tidak perlu kita terlalu banyak bicara pun, kalau kita sikap kita saling mengasihi, kata Tuhan Yesus loh. Ya, dia bilang semua orang akan tahu bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Waduh, ini satu contoh yang sangat sempurna. Tuhan Yesus mengasihi jemaat sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi, saudara ya. Untuk kita tidak saling menolong. Untuk kita tidak saling hampura. Tahu hampura, saudara? Saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, tidak ada alasan untuk kita membenci satu dengan yang lain. Karena Tuhan bukan bilang untuk membenci, tetapi mengasihi. Sampai-sampai musuh pun harus kita mengasihi dia. Harus mendoakan dia. Itu kasih teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara, seorang yang sudah dimerdekakan juga harus hidup di dalam, hidup oleh roh. Bukan hidup dengan roh. Kalau hidup dengan roh itu menunjukkan kata dengan sebagai kebersamaan. Menunjukkan kebersamaan bersama Roh Kudus. Tetapi tidak cukup dengan, oleh. Hidup oleh Roh Kudus artinya hidup itu terjadi karena Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus menguasai hidup itu. Roh Kudus memimpin hidup itu. Roh Kudus mengarahkan dan mengatur hidup itu. Sehingga maka terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi saudara dan saya ini manusia, masih darah daging.
Kata firman Tuhan masih cenderung untuk melakukan keinginan daging. Jadi tidak mungkin saudara dan saya bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan beri tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kepada kita supaya kita mampu untuk tidak melakukan keinginan daging. Karena firman Tuhan mengatakan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, kita punya Allah luar biasa. Dia mengutus Roh Kudusnya tinggal di dalam saudara dan saya. Alangkah menyedihkannya kita kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus menguasai hidup ini. Tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup ini. Dan kita berjuang di dalam dunia ini untuk mempertahankan kemerdekaan dan kekuatan kita. Mustahil. Tapi Tuhan mau saudara hidup oleh Roh. Maka keinginan daging ini tidak akan kita ikuti. Saudara seorang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan cari pujian katanya. Kata bahasa Sunda mah henteu pujian saudara. Ya. Kalau kita naik di mimbar memuji Tuhan, memuji siapa? Memuji Tuhan. Ya, hati-hati jangan bilang tepuk tangan buat Tuhan, tapi di dalam hati saha atuh nu nyanyina. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu namanya pujian saudara. Ya, ingin pujian. Tetapi memuji Tuhan adalah menyerahkan segala pujian bagi Tuhan. Tidak mencari nama, bukan untuk memasyurkan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Biar Tuhan yang ditampilkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dihidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita juga hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini tidak hanya begitu saja, tetapi bertumbuh, berbuah. Ya, kalau kita hidup bersekutu dengan Roh Kudus, saudara, hasil persekutuan dari Roh Kudus kita akan mengeluarkan buah-buah Roh. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara dan saya ingin berbuah banyak, saudara, resepnya adalah melekat kepada pokoknya. Ya. Kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memelihara persekutuan dengan Roh Kudus, maka saudara dan saya dengan sendirinya akan mengeluarkan buah-buah Roh. Apa buah Roh itu, saudara? Ada kasih, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera. Saudara punya damai sejahtera? Kalau orang damai sejahtera itu lihat aja wajahnya, saudara. Sumringah gitu loh, ya. Cerah. Kalau kata bahasa sekarang glowing. Waduh, glowing in the dark, saudara ya. Bercahaya, saudara, walaupun make up-nya sederhana, tetapi saudara lihat wajahnya berseri-seri. Karena dia punya damai sejahtera. Nanti orang tanya, pakai make up-nya pakai apa, sus? Wah, pakai pokok anggur atuh. Kan heran orang, saudara, dikumahakeun, digusek itu pokok anggur. Ya. Bukan melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur teh apa? Nah, saudara bisa cerita tuh. Ya, saudara sekalian, kita punya Yesus yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan akan berikan kita buah kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan. Penting gak setia? Penting. Setia sama suami, setia sama istri, setia sama pekerjaan, terlebih setia pada Tuhan, setia pada pelayanan, setia sama pacar. Wah, setia pada pacar penting gak? Jangan saudara pikir pacar banyak gak apa-apa ya, anak-anak muda ya. Gak boleh. Ya, teman banyak boleh. Kalau sudah masuk ke dalam pacar, saudara harus bawa nama itu di hadapan Tuhan. Karena saudara serius. Ya, dan harus setia, saudara. Tahu saudara, burung lovebird? Lovebird. Ya. Itu setia, saudara. Katanya saya juga ya. Setia itu kalau sudah pasangan itu burung terus sampai mati. Kalau salah satu mati nangis loh pasangannya. Kalau nggak percaya periksa sendiri ya. Saudara sekalian, jadi Tuhan mau kita mengeluarkan buah-buah Roh, dan itu buah harus saudara cek dengan diri kita sendiri. Jangan meriksa buah orang lain, ya. Periksa diri sendiri, apa yang sudah keluar 9 buah Roh, apa sudah ada? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, macam-macam banyak lagi. Ya. Gak usah banyak-banyak, beberapa juga puji Tuhan. Tapi terus dan terus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya sudah tersalib bersama dengan Kristus. Hidup lama kita sudah disalib bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kita mati bagi kehidupan yang lama, dan hidup kita yang sekarang ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu hal yang positif yang harus dilakukan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Aku telah tersalib dengan Kristus, namun aku hidup.
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah mati bersama dengan Kristus. Aku yang lama, hidup kita yang lama sudah tersalib bersama dengan Kristus. Dan aku yang ada sekarang ini adalah aku yang baru. Di mana Kristus yang hidup di dalam aku ini, kata Rasul Paulus. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi dikenakan kuk, segala macam kuk itu. Saudara adalah orang yang merdeka dan kita harus memuliakan Tuhan. Semua hidup kita yang lama sudah tersalib bersama dengan Tuhan. Dan kita hidup baru untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita sudah berbicara hal yang positif. Sekarang kita mau bicara hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu hal-hal yang dimulai dengan kata jangan. Ya, kata jangan ini kadang-kadang bikin penasaran, saudara. Ya, coba kalau anak kecil kata jangan, kenapa? Ya enggak? Kalau orang tua mah enggak, meren dia enggak kelewat maksudnya. Kalau dikata jangan, kunaon, saudara. Kenapa jangan? Alasannya apa? Apalagi orang tua, saudara, nanyainnya wah mendetail, ya. Satu kali saya waktu masih suka keluar kota, ya, masih suka bawa mobil keluar kota, saya lihat satu papan iklan, jangan tengok ke kiri. Kira-kira saya nengok ke kanan apa lurus, saudara? Nengok ke kiri. Ya, padahal udah jelas-jelas jangan tengok ke kiri. Tapi saya bukannya lurus atau nengok ke kanan, saya nengok ke kiri, saudara. Ternyata di kiri ada restoran, ya. Itu hanya pemancing saja. Tetapi dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan berkata jangan, itu saudara dan saya harus tepati. Ya, harus diikuti. Kalau jangan ya jangan. Tidak boleh, pengen tahu. Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan, saudara. Sudah bilang, firman Tuhan bilang, jangan saling menggigit, menelan, membinasakan. Nah, sudah pernah baca tuh firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 15, saudara. Jangan kamu saling menggigit, menelan, membinasakan. Bagaimana kalau ada gereja isinya seperti itu, saudara? Kanibalisme. Ya, orang makan orang itu namanya, ya. Saudara sekalian, mungkin jemaat Tuhan tidak seperti itu, tidak saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, tetapi oleh kelakuan saudara dan saya, sikap kita, keegoisan kita, saudara, di dalam jemaat Tuhan bisa terjadi perselisihan. Seperti jemaat di Korintus, saya pihak Paulus, saya pihak Apolos, saya pihak Kefas, saya pihak Kristus. Terjadi kelompok-kelompok di dalam jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jemaat Tuhan tidak lagi sehati dan sepikir. Terjadi kericuhan, perpecahan, dan jemaat yang sudah saudara cari berlelah-lelah mendapat jiwa baru setelah berjemaat dengan kita, karena sikap kita, ketidak saling mengasihinya kita, jemaat itu bisa keluar lagi. Kalau pindah gereja masih mending. Tapi kalau dia keluar lalu menghilang jiwanya, maka itu masuk ke dalam kebinasaan kembali. Saudara sekalian, sebenarnya kewajiban saudara dan saya, kewajiban kita yang senior untuk menjaga supaya jiwa-jiwa ini tetap dikasihi, tetap betah beribadah, bahkan bisa berbuah dan bisa memuliakan Tuhan. Saudara, jangan hidup menurut kecenderungan hidup lama. Tadi saya sudah singgung, kita sudah menyalipkan hidup kita yang lama dan kita hidup dengan hidup yang baru untuk memuliakan Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara kita tidak hidup dalam hidup yang baru, tapi tampilnya tetap saja hidup yang lama. Hari Minggu hidup baru, hari Senin sampai Sabtu hidup lama. Tidak seperti itu. Tuhan mau buah kita tetap. Tuhan mau dengan pertolongan Tuhan kita menjadi berkat. Kita tetap dalam hidup yang baru, sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan juga bilang jangan sombong, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Itu saudara bisa lihat nanti di Galatia 5 ayat 26. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 18 dalam bahasa sehari-hari berkata begini, saudara. Kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Kalau tidak mau hancur, jangan sombong. Kalau tidak mau jatuh, jangan angkuh, begitu. Ya, saudara ingat Daud dan Goliat? Biasanya kita menyoroti Daudnya saja, ya. Sekarang saya ajak saudara lihat Goliatnya nih, ya. Goliat ini ketika melihat Daud, saudara, dia lihat anak muda, pipinya masih merah, menunjukkan masih sangat remaja, saudara. Ya, pikir Goliat kecil, tubuh saya jauh lebih besar, senjata-senjata saya bawa begini besar, sekali tebas hancur itu Daud. Ya, nggak ada artinya Daud buat dia. Maka dia bilang, maju sini katanya kepada Daud, aku akan berikan dagingmu kepada binatang-binatang
buas di padang. Aku akan berikan dagingmu kepada burung-burung. Pikir Goliat itu enteng. Tetapi saudara lihat, Tuhan hanya memakai seorang anak muda yang sangat muda. Dengan sebuah batu, jatuh tersungkur Goliat. Saudara, jangan sampai kita terjebak oleh kesombongan. Sombong dan bangga itu tipis-tipis bedanya. Kadang-kadang gak kerasa, saudara. Tetapi ternyata kesombongan ini bisa menghancurkan kita, kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai saudara ada yang terlalu pede, merasa segala ada, segala punya, kuasa punya, merasa lebih senior, lalu saudara yang muda, yang kecil dianggap remeh. Tidak seperti itu. Kita harus memuliakan Tuhan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara, yang terakhir, firman Tuhan berkata, jangan gila hormat, saling menantang, saling mendengki. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak D.L. Modi, saudara. Dia menceritakan tentang seekor elang yang suka iri hati. Ya, elang ini tidak senang ada elang lain yang lebih tinggi terbangnya dari dia, yang lebih pandai dari dia. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pemanah. Lalu dia bilang kepada pemanah itu, saya ingin agar kamu menjatuhkan burung elang yang terbang tinggi di sana. Lalu si pemanah ini mikir, apa untungnya buat saya? Ya, tapi akhirnya dia setuju, dia bilang begini, oke, saya akan panah itu burung, tetapi bulu kamu buat saya. Ya, setiap panah dia ambil bulunya satu. Karena didorong oleh iri hati dan dengki, kata hamba Tuhan ini, si burung elang yang suka iri bilang, oke. Jadi si hamba Tuhan ini, si pemanah ini dia panah burung yang terbang tinggi. Ambil satu, kasih ke pemanah bulunya, dia panah, mulai panah. Terlalu tinggi itu burung, gak nyampe. Dia minta lagi satu, dicabut lagi bulunya satu. Panah lagi, meleset. Dia terus berulang-ulang. Akhirnya bagaimana saudara? Itu elang jadi elang gundul. Ya, bulunya nggak ada. Lalu si pemanah bilang, sekarang waktunya. Dia ambil itu elang yang sudah nggak punya bulu, dia potong. Hamba Tuhan ini bilang, siapa yang paling rugi? Kalau orang iri atau dengki? Dirinya sendiri. Ya, saudara, kalau orang sudah iri itu susah loh. Datang ke gereja sederhana, ke gereja menikitu kulehe gitu ya. Pakai make up sedikit, genit, ke gereja pakai make up, harus kudu kumaha tuh, ya, mesti bagaimana tuh. Ada orang maju, dia maju, saya lebih pinter kok nggak diangkat. Ada orang diberkati, kenapa dia diberkati saya enggak? Itu iri, saudara, ya. Nah itu bulunya dicabutin tuh satu-satu. Akhirnya gundul lah dia. Ya, yang paling rugi dia. Karena Tuhan tidak akan memberkati orang yang iri, tapi Tuhan memberkati orang yang murah hati, yang rendah hati. Dia akan diberkati karena dia akan menjadi berkat. Saudara, di dalam kehidupan Kristen ada hal-hal yang harus kita buat, yang positif. Ada hal-hal yang tidak boleh kita buat, yang negatif. Di dalam perjanjian lama banyak hal-hal yang negatif. Penuh dengan perintah-perintah yang dimulai dengan kata jangan. Ya. Dan orang taat itu hanya karena takut. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara, di situ penuh dengan seruan hendaklah. Itu positif. Dan di dalam perjanjian baru, orang taat karena kasih. Jadi saudara sekalian, saudara dan saya hidup di dalam perjanjian baru. Jangan sampai menjadi orang yang hidup dalam perjanjian baru, tapi imannya perjanjian lama. Saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia. Biarlah kita saling mengasihi, kita memuliakan Tuhan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang positif, dan jangan melakukan hal yang dikata oleh firman Tuhan, jangan, yang negatif. Kalau kita lakukan itu, kita lakukan dengan pertolongan Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan beri, itu kita tetap pertahankan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka, yang menjadi anak dan tidak terikat oleh perhambaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.